Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizal Fafatia dengan NIM H041911078 dari kelas Andrologi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Association of Vitamin D with Semen Quality and Reproductive Hormone in Iranian Subfertile Men. Baik, kita tahu bahwa vitamin D adalah hormon steroid yang berfungsi dalam homeostasis kalsium dan juga kesehatan tulang. Vitamin D dapat diperoleh melalui asupan makanan dan sintesis di kulit oleh sinar ultraviolet. Namun, pada setiap populasi memiliki tingkat vitamin D yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti perbedaan sinar matahari, musim, pigmentasi kulit, dan lain sebagainya. Vitamin D ini dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Mengapa? Karena jika kita kekurangan vitamin D, akan memberikan efek samping seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Adapun vitamin D ini memiliki efek langsung pada kualitas air mani, yang dimana reseptor vitamin D atau VDR di beberapa bagian sistem laki-laki. VDR dan metabolisme enzim diekspresikan dalam spermatozoa manusia. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi hubungan antara serum vitamin D dengan kualitas semen dan hormon subfertiliran. Membandingkan rata-rata kadar vitamin D dan hormon pria normospermia dengan pria oligostenotratozospermia atau OAT dan menentukan kejadian vitamin D kekurangan pada mata pelajaran tersebut. Penelitian ini dilakukan di negara Iran pada 278 pria yang dirujuk ke klinik infertilitas Royan. Dan peserta dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu 186 pasien normospermia dan 92 pasien OAT menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO 2010. Baik, masuk pada metode penelitian. Yang pertama ada studi populasi dan evaluasi nutrisi. Dilakukan studi cross-sectional pada bulan Maret hingga September 2014, yang dilakukan pada 278 pria subfertil yang telah menghadiri pusat infertilitas Royan. Setiap anggota memberikan informasi untuk memastikan parameter berbeda yang mungkin berkontribusi mengontrol status vitamin D. Ada kuesioner yang dirancang. Yang pertama, kuesioner umum yang berisi data demografi, riwayat medis, obat-obatan merokok, asupan alkohol, paparan sinar matahari, tabir surya, dan juga riwayat infertilitas. Kuesioner kedua, ditanya pertanyaan tentang status gizi. Metode kedua, pengumpulan dan analisis semen. Analisis semen diperiksa setelah 2-5 hari pantang seksual. Volume diukur dengan tabung ukur berbentuk kerucut, menggunakan sistem kasa mikropik untuk menilai sperma motilitas dan konsentrasi. Dalam penelitian ini hanya menilai progresif dan motilitas keseluruhan. Telah dibagi 278 subjek menjadi dua kelompok berdasarkan kriteria WHO. Ada 186 orang hormonic men. Motilitas lebih besar 40%, morfologi lebih besar 4%, konsentrasi lebih besar 15 juta per mililiter, dan 92 asteno, loligo, dan teratospermik. Metode ketiga, pengambilan sampel darah dan metode analisis. Sampel darah vena puasa diperoleh antara pukul 8 dan 10 pagi. Sampel serum dipisahkan dengan sentrifugasi pada 3000 gram selama 15 menit dan disimpan pada minus 20 derajat Celcius sampai waktu analisis. Kadar serum vitamin D, hormon paratiroid PTH, testosteron, luteinizing hormone LH, dan perangsang folikel FSH diukur menggunakan electrosemiluminescence immunoassay. Tingkat testosteron bebas serum ditemukan oleh kit ELISA khusus. CV interassay dan interassay untuk testosteron adalah 4,8% dan 9,9%. Kadar kalsium serum diukur menggunakan metode kolorimetri. Tingkat vitamin D diklasifikasikan menurut Institute of Medicine, IOM, pedoman menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. Definisi, infusifisiensi, dan kadar normal berdasarkan 25 OH D kurang 10 nanogram per mililiter, 10 nanogram per mililiter, 25 OH D, 20 nanogram per mililiter, 25 OH D lebih besar 20 nanogram per mililiter masing-masing. Metode keempat, analisis statistik. Variabel kuantitatif disajikan sebagai min SD dan median untuk konsentrasi sperma. Variabel kualitatif disajikan sebagai persentase, digunakan untuk analisis statistik. Tes Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk normalitas.
Perbandingan antara kelompok dibuat menggunakan UJT, ANOVA satu arah, atau Kruskal-Wallis-H yang sesuai. Analisis korelasi person dilakukan untuk menganalisis korelasi hubungan antara parameter yang berbeda. Mundur beberapa linear regresi digunakan untuk menyelesaikan pembaur yang relevan, termasuk kriteria O sama dengan 0,05 setelah ditemukan korelasi antara variabel. Baik, selanjutnya itu ada hasil, di mana hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat dilihat pada karakteristik pasien. Sebanyak 278 pria berpartisipasi dalam penelitian ini. 186 dan 92 adalah dikategorikan ke dalam kelompok normospermia dan OAT. Vitamin serum rata-rata mereka adalah 20,43, 0,5 nanogram per mililiter. Tidak ada hubungan yang terdeteksi antara asupan makanan harian vitamin D dan kalsium dengan parameter sperma dalam OAT dan pria normospermia. Tidak ada peserta yang mengambil suplemen vitamin D. Paparan sinar matahari setiap hari dan pengguna tabir surya tidak berbeda antara kedua kelompok. Defisiensi vitamin D, kecukupan efisiensi, dan tingkat normal diamati pada 8,6%, 43,6%, dan 47,8% dari peserta. Baik, dapat kita lihat pada tabel 1 menunjukkan karakteristik normospermia dan OAT. Kadar FSH, LH, dan T menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pria normospermia dan OAT. Namun, tidak signifikan perbedaan pada kadar vitamin D, kalsium, dan PTH total antara kedua kelompok. Karakteristik parameter sperma pada populasi total dikategorikan oleh vitamin D, yang diilustrasikan pada tabel 2. Di mana kita bisa lihat pada tabel 2, vitamin status D tidak berpengaruh nyata terhadap parameter semen. Konsentrasi rata-rata parameter hormon, kalsium, dan PTH dari total populasi menurut kadar vitamin D ditunjukkan pada tabel 3. Di mana pada tabel 3 ini telah diamati dan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam perbedaan hormon dan kadar kalsium pada pria dengan kadar vitamin D yang berbeda kecuali kadar PTH. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas air mani dan hormon parameter antara korelasi dengan parameter sperma. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan, di mana kekurangan vitamin D mungkin memiliki efek langsung pada sperma motilitas pada pria OAT, dan juga prevalensi kadar vitamin D yang cukup rendah di antara pria di negara Iran, mengingat gaya hidup dan zona geografisnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.